Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana. Mari kita lanjutkan kajian Risalah Laduniyah. Ini masih biografi beliau ya, rupa-rupanya. Bahkan pengantar dari beliau saja belum, tapi enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karangan-karangan beliau yang belum sampai kepada kita, salah satunya Yaqutut Ta'wil fi Tafsir Tanzil ya. Ada lebih kurang 40 majalat atau 40 jilid. Beberapa juga sudah sampai pada kita. Setelah berulang kali penyerangan kepada Baghdad ya, dari Mongol, Bulagukan, juga beberapa penjarahan. Bismillahirrahmanirrahim oleh bangsa Romawi. Nubzatun fi amin hikamihi wa aqwalihi. Nubzah ini setitik, setetes atau sekelumit. Ya, nukilan-nukilan, sekelumit, cuplikan-cuplikan atau quote-quote ya, dari hikmah beliau dan perkataan-perkataannya. Pada halaman 18 yang di bawah ya. Salah satu pernyataan beliau yang populer adalah Bismillahirrahmanirrahim, man arafal haq bir rijal harafi matahatud dhalal fa'rifil haqqo ta'rifu ahlahu. Adapun barang siapa arafa yang mengetahui al-haqqo pada kebenaran birrijali dengan perantara seseorang ya, orang-orang ya, tokoh lah, maka haro akan menjadi hairus, dia akan menjadi margono, akan kebingungan fi mata hati dolal, dalam arohansi kesesatan. Maka ketahuilah al-haqqo pada al-haq itu, niscaya ta'rifu, engkau akan mengetahui ahlahu, kepada ahlinya. Ini model-model, baik kita teruskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhid antarul umuro kullaha minallah. Tauhid itu, ini bukan tauhid sebagai ilmu ya, ini sudah di atas ilmu. Yakni antarul umuro, memandang siapa kamu, al umuro pada perkara-perkara atau segala urusan, kullaha seluruhnya, minallahi semata-mata dari Allah. Ini juga yang lebih memprihatinkan, ini ada banyak sekali dikutip di mana-mana ini. Malam yakun lahu nasibun min ilmil batin akhafu alaihi su'ul khotimah. Su'al khotimah. Wa adnan nasibu minhu at-tasdiqu wa taslimuhu li ahlihi. Man, adapun barang siapa lam yakun yang tidak memiliki, yang tidak lahu memiliki, siapa man, bagi man tadi. Malam yakun lahu, barang siapa yang tidak ada dalam diri seorang, nasibun, satu bahagian, min ilmil batin, dari ilmu batin. Maksudnya tasawuf ya, ilmu tentang ikhlas. Saya khawatir, akhofu alaihi, padanya, pada malam yakun lahu nasib tadi, akan mengalami su'al khotimah, akan ditimpa su'ul khotimah. Sementara wadnan nasib, derajat atau bagian yang lebih rendah lagi minhu, dari ilmu batin itu adalah at-tasdiq, membenarkan, wa taslim, dan berdamai li alihi, kepadanya. Waman, adapun barang siapa kana yang ada fihi, dalam man tadi,
khoslatan, dua perkara atau dua perilaku, dua perilaku saja, dua pekerti, maka lam yuftah tidak akan pernah dibuka lahu bagi man tadi minal ilmi dari ilmu bisain dengan sesuatu. Kalau dalam diri kita, naudzubillah ya, atau dalam diri seorang ada dua perilaku ini, yakni bid'ah au kibar atau kesombongan, tidak akan pernah dibuka dari pengetahuan, terutama ilmu, tidak akan diberikan futuh ya, terutama ilmu batin tadi itu. Karena Imam Ghazali ini penerus dari Imam Junaid. Corak tauhidnya, Imam Junaid pernah ditanya begini, tauhid itu bagaimana sih? Kalau tidak salah di Rosail itu ada, dulu pernah kita kaji bersama-sama. Seandainya semua pemahaman manusia itu dijadikan satu, maka ia tidak akan pernah punya kesimpulan apa-apa perihal Tuhan. Lalu beliau mengutip pernyataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu an, bahwa Subhanallazi, maha suci Tuhan yang tidak pernah menjadikan jalan bagi hambanya, bagi makhluknya untuk mengenalnya, untuk mengenal Tuhan, kecuali ketidaktahuan itu sendiri. Kelak pandangan ini disebut sebagai teologi negatif. Jadi maha suci Tuhan yang tidak menjadikan jalan untuk menempuhnya, mengenalnya, kecuali ketidaktahuan manusia itu sendiri. Jadi puncak pengetahuan manusia adalah ketidaktahuannya tentang Tuhan. Dan ini boleh kita jadikan cara untuk mengenal Tuhan. Makanya gaya-gayanya Imam Junaid itu pakai gaya negatif semua. Tuhan itu siapa misalnya? Ya pakai gaya negatif. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang macam dia. Nanti pandangan Sayyidina Abu Bakar ini serupa dengan pandangan Sayyidina Utsman. Tapi berbeda pandangan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Tuhan itu bagaimana? Ya Tuhan wujud. Qidam, baqo itu. Sayyidina Abu Bakar cenderung mukhalafatul lil hawadits. Makanya ada di Quran itu Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Makna somad ini kan sandaran vertikal, tempat kita berlindung, bergantung, bermohon. Tetapi makna yang lain, makna harafiah yang lain dari somat adalah tidak berongga. Makanya lam yalid walam yulad. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukan mak dan bukan anak. Makna as-somat adalah tidak berongga. Artinya apa? Kita tidak bisa masuk atau tidak bisa keluar. Tidak ada rongganya kok. Apa yang tidak diliputi oleh nanti oleh Tuhan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal wara' as-sa'adah kulluha fi ayyam likar rajul nafsahu. Kebahagiaan kulluha seluruhnya, kebahagiaan yang seutuhnya, yang seluruhnya, yang sejati adalah ayyam lika, bila mana menguasai siapa ar-rajulu seseorang nafsahu pada dirinya, pada egonya. Wasyaqawah, sementara penderitaan adalah antamlika, manakala menguasai hu kepada rajul nafsuhu, apa? Dirinya, egonya. Bahagia itu apa? Adalah kalau kita menguasai diri. Derita itu apa? Kalau kita dikuasai oleh diri. Ini keren sekali quote-nya ini ya. Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal wara' fil jabahati hatta yuqattaba. Wara' itu bukanlah dalam atau indikatornya bukan fil jabahati, di jidat, hatta yuqattab, sampai mengerut, bersungut-sungut lah, mengernyitkan dahi itu. Anda boleh pilih bahasa yang mana saja. Wala fil khaddi, tidak pula di pipi, hatta yuso'ar, sampai berpaling. Waro itu sampai miring-miring itu bukan. Juga tidak ada di punggung, indikatornya ya, hatta wala fi dhuhr, hatta yujna'a, sampai jana'a ini maknanya panen. Juga bukan pada pribadi yang giat bekerja hingga dia memanen dari hasil upayanya atau prosesnya itu. Apa? Membungkuk, ya.
Kemudian wala firruqbah, membungkuk, boleh jadi. Wala firruqbah hatta to'a, juga tidak ada di leher sampai menunduk ya, merunduk atau menekuk. To'a itu manggut-manggut. Ini maksudnya menekuk ya, sampai tertunduk sekali lehernya itu. Wala fi zahil, juga tidak di ekor, di buntut. Ini maknanya ya tulang-tulang besar kita ini hatta yudom, sampai menyatu. Maksudnya apa? Tulang-tulang menyatu itu apa sih? Ya duduk bersila, kemudian betis dengan paha ketemu itu ya. Jangan salah paham ya, pokoknya tulang-tulang itu menyatu, menekuk gitu ya. Innamal wara' fil qulub, wara' itu ada di dalam hati kita. Amma man talqahu bi bisyrin fayalqaka bi'abusin, orang yang bila mendatangi kamu pada man bi bisyrin dengan kegembiraan, lantas ia membalas wayalqaka, mendatangimu dengan abus, ini cemberut. Ada ayatnya di Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ketika Nabi rapat dengan orang-orang itu sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang Badui ya, orang-orang Badawah macam Zen, mana orangnya? Itu dia. Lalu Nabi bermuka masam, cemberut lah ya, bermuka masam. Itu disalahkan oleh Allah itu. Mengapa kamu bermuka masam? Karena beliau itu teladan ya, jangan sampai bermuka masam. Yamunnu alaika biilmihi, dia sebenarnya memberikan alaika kepadamu biilmihi, dengan ilmunya. Apa? Oh, bi'amalihi, dengan amalnya. Fala aktsarullahu fil muslimina min mithlihi, tidak akan memperbanyak Allah fil muslimina pada kita ya umat Islam ini mithlihi, sejenisnya. Al mustaqil bi nafsihi bi ghairi syaihin, orang yang merdeka, terbebas, independen bi nafsihi, dengan dirinya, bi ghairi syaihin, dengan tanpa guru, kasajarotin, seperti pohon, tunbitu bi nafsiha, yang tumbuh bi nafsiha, dengan sendirinya, fa innaha, sungguhnya pohon tadi nanti kelak tajifu, akan mengering di waktu yang dekat, an qurbin. Wa in baqiyat, meskipun tersisa, muddatan, wa awraqat, dalam satu masa nanti, meskipun dia tetap bertahan hidup, wa awraqat, kemudian berdaun, tumbuh daunnya, ya lam tusmir, tidak akan berbuah. Berikutnya adalah sanaul ulama alaihi, pujian sanjungan para ulama kepada beliau. Ini banyak sekali, salah satunya Imam As-Subki ya. Banyak sekali sanad-sanad kitab kita dalam fikih, dalam tasawuf, dalam tauhid, bersambung kepada Imam Tajuddin As-Subki ini. Qala al-Imam As-Subki fi Tabaqat Syafi'iyah, berkata beliau Imam As-Subki rahimahullah dalam Tabaqat Syafi'i. Ini tidak melulu cerita tentang Imam Syafi'i ya, tapi ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya. Fi tarjamatihi, manakala atau dalam menceritakan kurikulum vitenya Imam Al-Ghazali ya, Al-Hafilah yang lengkap, Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali itu? Kata Imam As-Subki, beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, pembela Islam. Wa mahajjatud din, ia adalah epicentrum, pusatnya agama. Allati yatawassalu biha ila darissalam, yang dengan itu kita akan sampai atau memperoleh atau sampai ya pada negeri yang damai nanti. Beliau juga jami'u ashtatil ulum, akademisi atau pakar dalam berbagai jenis pengetahuan. Jami' ya makna harfiahnya pengumpul ya. Akademisi atau pakar dalam banyak sekali disiplin ilmu. Serta al-mubarriz piawai fil manqul minha wal mafhum. Fil manqul pada ranah-ranah tekstual, minha dari ashtatil ulum,
wal mafhum, dan pada ranah-ranah konseptual. Ja'a wan nasu ilah. Teman-teman yang punya terjemahan berbeda enggak apa-apa nanti, misalnya Ustadz Habib ya. Menurut saya terjemahannya enggak begitu, Pak. Enggak apa-apa. Misalnya berbeda ya. Biasa kita sesama ulama gitu loh, beda pendapat enggak apa-apa. Kalau Margono jangan, sholat tarawih saja Khalifatus Tsani tok itu. Baca doanya salah-salah, kita kan enggak konsentrasi jadinya kan. Karena saya tahu nahwu shorof ya kan. Saya guru kok, masa nggak tahu? Gimana bacaannya kan? Tapi ya nggak apa-apa, kita berbaik sangka. Saya kira Margono bacaannya benar, kita saja yang salah dengar. Oh memang salah ya? Oh ya sudah. Oh ya sudah. Iya. Lalu sholatnya juga kurang tadi kayaknya. Sholat saja dikorupsi kok sama dia. Insya Allah ya, tapi enggak apa-apa lah, itu apa pernak-pernik Ramadan lah ya, ada saja hal-hal seperti itu. Bala, iya. Ya. Mungkin berikutnya yang baca doa yang ya Ustadz Yani lah ya, minimal itu, atau Habib yang amin kita itu mantep gitu loh. Karena saya hafal ya doa itu, sudah lama ya doa begitu. Masa kiai nggak hafal ya kan? Sudahlah hafal, saya tahu pula maknanya. Jadi, aduh kok begini ya, biar sudahlah. Nggak, itu pede seperti itu saya kira memalukan, pede-pede gitu kan. Alangkah baiknya tahu diri. Tapi nggak apa-apa, kita hargai ijtihad itu. Nah, memang gaya-gaya Badui itu masih ada. Oh enggak ya. Ada yang tidak menghargai, ya tidak apa-apa. Nah, mungkin cara menghargainya berbeda. Ja'a datang beliau itu wan nasu, sementara halaya, orang-orang banyak itu ila raddi firyatil falasifah, berada dalam hiruk pikuk. Menolak, firyah ini maknanya juga hiruk pikuk atau hipokrit, penyelewengan. Menolak rame-rame ya. Beliau datang sementara orang itu, orang-orang di tengah orang-orang banyak itu, beliau mengcounter, menolak hipokrisi, penyelewengan, kebohongan, hiruk pikuk ya, seputar filsafat itu. Seolah-olah kehadiran beliau bagi Anas itu adalah ahwaj, lebih dibutuhkan minaz zulama lima sabihis sama. Jadi kalau pekatnya malam, gelapnya situasi keadaan membutuhkan kepada cerlang atau cahaya, pijar atau bahasa suci dalam debu itu apa namanya? Lentera ya. Oh ya, itu suci dalam debu, tayamum ya. Seolah-olah kalau malam gelap itu kan butuh terang dari langit. Demikianlah umat itu membutuhkan Al-Ghazali manakala terjadi kekacauan dalam filsafat. Wa afqar ini juga lebih membutuhkan lagi minal jadba, daripada tanah gersang, ila qataratil ma, pada tetesan-tetesan air. Tanah yang gersang, yang kering kerontang ini membutuhkan tetesan air. Nah, kebutuhan umat kepada Al-Ghazali rahimahullah lebih daripada ini, kata Imam Tajuddin As-Subki ya. Falam yazal, maka tak henti-henti yanadil, beliau berjuang ya, atau militan. Nah, ini bahasa aktivis militan. Kalian pilih sendiri. Saya hanya kasih beberapa opsi. Tapi kalau bahasa saya sudah tidak ada, bahasa ilmiah, bahasa populer sudah nggak ada sekarang. Kadang sesekali muncul ya. Beliau yanadil aniddin, berjuang dengan militan membela agama. Al-Hanifi, yang lurus. Hanifi atau apa? Mungkin beda cetakan ya. Iya, beda cetakan menurut kalian. Iya. Kalau Anfun kan hidung, dia hanya mengendus satu aromanya Yani saja itu. Dan itu dibawa mati. Iya. Kenapa? Karena Yani sosoknya itu atau baunya, aromanya diterjemahkan ke dalam
aroma oleh Hanifi. Sulit kan? Itu jadi merek parfum nanti itu. Bijalladi maqalihi, dengan pandangan-pandangan beliau yang ba'al gojo. Orang yang menjilid itu loh, yang menghukum. Ba'al gojo artinya menghunjam tajam. Wa yahmi hauzatad din, dan beliau yahmi, himayah melindungi atau mengayomi. Hauzatad din, melindungi seluruh teritori agama. Kemudian wala yultoh, dan tidak mencoreng-moreng beliau bidammil muqtadin, dengan bagaimana Ustaz ya, permusuhan yang berdarah ya, dengan darahnya musuh-musuh ya. Artinya tidak sampai menumpahkan darah. Hadda nasolahu, karena beliau lebih memilih opsi damai. Hadda maknanya kan mengikat. Beliau mengikat, lebih memilih opsi untuk berdamai. Artinya beliau bukan pribadi yang temperamen, yang reaksioner, tidak. Beliau lebih memilih opsi berdamai, kan tidak usah ribut-ribut lah, damai saja. Hatta asbaha, sehingga timbul ad-dinu, agama ini, wasiqal umro, sebagai ikatan yang kokoh. Wan kasyafat, dan tersingkaplah wayahibus syubhat, gelapnya segala ambiguitas, segala yang syubhat itu. Pandangan yang lain, ini testimoni yang lain. Wa qala Ibnu Najjar, ini berarti sana tadi testimoni maknanya, sanjungan pujian dari para ulama. Wa qala Ibnu Najjar fima naqalahu Az-Zahabi fi Siyari A'lamin Nubala. Ini pernyataan Ibnu Najjar, Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Najjar, yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Abu Hamid atau Imam Ghazali itu siapa? Adalah imamul fuqaha, pemimpin para yuris, para ahli hukum. Alal itlaq, secara mutlak. Wa rabbaniyul ummati bil ittifaq. Beliau pendidik umat berdasarkan pengakuan publik. Bil ittifaq. Ya, makna harfiahnya dengan cocok. Masalah dengan cocok. Berdasarkan kesepakatan atau pengakuan publik. Mujtahidu awanihi. Mujtahid di zamannya, wa ainu awanihi, dan tokoh penting di masanya. Nanti terjemahan ini bisa Anda transkrip, kemudian ada beberapa kata mungkin perlu diperbaiki, nanti kita edit bersama-sama, ini bisa jadi karya terjemahan. Insya Allah lebih baik dari yang beredar di toko-toko. Nggak apa-apa, klaim dulu, berbaik sangka kita ke diri sendiri ya. Kemudian wasafahu syaihu Imamul Haramain, dan menyifati kepada beliau Al-Ghazali, siapa itu syaihuhu, gurunya, yakni Imamul Haramain, Abdul Malik Al-Juwaini ya, Ahmad bin Abdul Malik Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Julukan beliau itu apa? Al-Bahrul Muqaddaq, dijuluki dengan Bil Bahril Muqaddaq, samudera yang pasang. Laut kalau pasang itu apa? Ia bukan hanya membawa ombak, gelombang, tapi menghantam batu karang itu dengan prahara. Prahara tahu ya, lebih besar dari ombak yang bergulung-gulung itu. Uniknya bahasa Arab demikian. Jadi menyebut matahari dan rembulan qamaroin, bukan al-qamar wasyams, tidak. Menyebut sungai dan laut, juga danau maupun sungai, danau dan laut, sungai dan laut, itu disebut dengan bahroin. Bahroin bukan dua laut maknanya, tapi sungai dan laut. Sebab nanti sungai bermuara ke laut. Maka ada redaksi yang keren itu ya, Muhammadun Sayyidul Kaunaini was-Saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajam. Itu hebat sekali Bang Busiri ngarang itu. Beliau adalah Sayyidul Kaunain, pemimpin dua dunia. Maknanya seluruh isyarat dan maksudat, isyarat dan tujuan-tujuan, kalau dijamak tujuan, maksud ada S-nya kan jamak berarti kan, dan tujuan itu
Beliau Kanjeng Nabi adalah pemimpinnya. Wasaqlain, di surga dan neraka. Syafaatnya nanti menolong umatnya yang bahkan yang ada di neraka. Wal fariqain, itu beliau pemimpin al-farqu dan al-jam'u. Min urbin wa min ajami, dari apapun yang kita kenal, apakah ilmu, pengetahuan, pengalaman, pendakian spiritual, apa saja, maupun wa min ajami, maupun yang belum dikenal. Qala tilmidhu al-Imam Muhammad bin Yahya, ini salah satu murid beliau juga memberi testimoni. Al-Ghazali huwa Syafi'i tsani. Asy-Syafi'i tsani. Karena ada orang yang mengklaim dulu kan zaman-zaman jahiliyah al-muallim tsani gitu kan ya. Ada sudah tobat kelihatannya itu, ya, tidak ada klaim-klaim lagi. Kemudian sebab pendapatnya dimentahkan oleh anak kecil ya. Kemudian waqala ma'asiruhu Abdul Ghafir Al-Farisi, berkata salah seorang jamaah atau pemirsa. Ma'asirul muslimin ya, jamaah semua, pemirsa. Yakni Abdul Ghafir Al-Farisi, khatibun Naisabur, seorang orator terhebat dari Nisapur. Muhammad Al-Ghazali adalah hujjatul Islam wa imamu a'immatiddin, imam segala imam. Iqbal kan imam dalam imam, bagaimana? Itu sulit dipahami. Pokoknya di antara imam terbaik, beliaulah yang terhebat itu. Imamnya segala imam dalam agama. Lam tarul uyun mislah. Belum pernah mata melihat yang setara dengan beliau, yang seperti beliau. Juga lisanan, apa kefasihannya, bayanan, eksplanasi rasionalnya, wamantiqon, juga pandangan-pandangannya yang logis, wa khotiron, serta gagasan-gagasannya yang inspiratif, wadzakaan, serta kejeniusannya atau kecerdasannya, watobaan maupun perilakunya. Beliau qadama Naisabur ya, beliau datang dari Nisapur, mukhtalifan ila Palahuddin. Mana Palahuddin? Oh ada ya, mukhtalifan di sini ya. Palahuddin. Anda kok duduk dekat cewek itu nanti. Oh iya. Kalau Anda dekat perempuan, katakan ini akhafullah ya. Saya yakin kemarin kan di kamar Nafis ada beberapa wanita. Saya yakin Nafis itu ini akhafullah begitu tok. Mungkin lo ya. Atau Yani datang, ittaqullah. Bertakwalah ke Allah ya, karena siksa itu sangat dekat katanya. Ya enggak apa-apa, baguslah. Beliau berpindah ila darsi Imamil Harumain ya, menuju kelas atau kuliahnya Imam Harumain fi taifati minasyubbani min Tus, di kalangan-kalangan anak-anak muda dari Tus. Kemudian wajadda, bersungguh-sungguh, wajtahada dan berijtihad hatta takhruja an muddatin qaribah ya, sehingga lulus dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian wabazzal aqran, bahkan beliau ini mengalahkan sekian generasi. Jadi bukan orang loh ya, kurun akron itu generasi. Ini generasi 90-an kalah semua. Generasi 2000-an kalah juga. Wa dhahara ismuhu fil afaq, namanya benderang sekali di ufuk, di horizon, di kaki langit. Maknanya apa? Beliau sangat populer. Wartafaqa bidzalika akmalal irtifaq. Kemudian irtafaqo ini mengambil manfaat. Bidzalika, dengan reputasi beliau Al-Ghazali ya, akmalul irtifaq, dengan manfaat-manfaat atau pembelajaran yang maksimum. Hatta addatil hal, sehingga menjadi kuatlah keadaan di situ, bihi, dengan lahirnya, adanya, tampilnya Al-Ghazali ya, ila anna rasmil masir ila Baghdad ya, sehingga tercatat lil masir dalam peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa yang bermakna, yang historis ya, menuju Baghdad. Lil qiyami bitadrisil madrasatil maimunah an-nizamiyah biha, ya, untuk berkhidmah belajar di madrasah Maimunah yang benderang. Maimun maknanya berseri ya, yang elegan, yakni madrasah atau universitas an-nizamiyah.
Fasara ilaiha. Ya, lalu sampai ke sana, ke madrasah itu. Wa a'jabal kul, dan kagumlah semua elemen yang ada di sana. Bitadrisihi, dengan pembelajaran Imam Al-Ghazali itu. Wa manadhiratihi, dan pandangan-pandangan argumentasi beliau. Maka salah satu julukan Imam Ghazali adalah Hujjatul Munadhirin, gudangnya argumentasi. Lisanul Mutakallimin, juru bicaranya para teolog. Banyak saya menghafal gelar-gelar seperti itu ya. Wa ma laqiya misla nafsihi, dan belum pernah didapati yang seperti beliau. Wasara ba'da imamati Khurasani imamil Iraq. Beliau lantas menjadi ya, setelah menjadi imam di Khurasan, ya imam dalam ilmu tentu saja, beliau menjadi imam di Irak. Khurasan ini mana? Iran. Iraq ya Irak. Kemudian wa'allat hishmatuhu wa darajatuhu fi Baghdad, dan wa'allat aliyah, dan makin luhurlah hishmatuhu. Hishmah ini kearifan, boleh diartikan rasa malu atau tawaddu. Makin luhurlah, kian luhurlah ketawaduan beliau, low profile, rasa malu beliau, serta derajat beliau dalam intelektual dan spiritual di Baghdad. Baghdad ini kita tahu ibu kotanya Irak. Hatta kanat taghlubu hishmatal akabir, sampai beliau melampaui reputasi pembesar-pembesar, wal umara, dan para pemimpin, Badarul Khilafah, dan istana-istana para khalifah. Ini testimoni yang lain. Wa qala al-Imam An-Nadhar As'ad Al-Maihini. Ini Imam An-Nadhar As'ad Maihini, wafat tahun 520 Hijriah, berkata atau memberikan testimoni. La yasilu, tidak akan pernah sampai ila ma'rifat ilmil Ghazali, kepada ma'rifat atau pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali, serta wafadlihi, dan keutamaannya, illa, kecuali man balagho, kecuali orang-orang yang balagho, yang telah sampai, aukada yablugh, atau nyaris sampai al-kamal fi aqlihi, kecuali orang yang sudah sempurna akalnya atau nyaris sempurna, baru dia akan memahami pandangan-pandangan atau makrifatnya beliau. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fil Bidayah wan Nihayah. Ini pandangan Ibnu Katsir. Beliau Imam Al-Ghazali adalah, kalau mau diartikan versi Mu'id, kana, ada gitu ya. Saya sudah enggak pakai itu, sudah kuno itu. Ngaji versi Mu'id enggak apa-apa gitu. Ini ngajinya para filosof masih dipakai begitu kan. Min azkiya, beliau termasuk min azkiya il alim, orang alim yang paling cerdas. Fi kulli ma yatakallamu fihi, dalam apapun yang beliau melakukan diskursus. Kemudian wasada fi syabibatihi. Beliau ini sada, sayyid itu loh, menguasai, memimpin. Fi syabibatihi, beliau sangat menguasai, memimpin dalam syabibah, dalam masa mudanya. Nih, kalau Ustadz Yani memaknai beliau menguasai fi syabibatihi pada pemudi-pemudi. Seolah-olah Imam Ghazali bagi Yani adalah pemuda, harapan pemudi. Lalu tangan jadi tas ya kan, jadi ransel itu kan, macam Fauzi itu. Bukan begitu Imam Ghazali itu. Nah, itu versi Fauzi itu ya. Kemudian beliau darosa, belajar semuanya bin Nizamiyah di universitas itu, An-Nizamiyah di Baghdad. Wasinnuhu arba'un wa salasuna sanah. Umurnya lebih kurang 34 tahun. 30 dan 4 tahun. Di usia itu lebih kurang macam usia kita lah sekarang. Fa hadara indahu ru'usul ulama. Datanglah kepada beliau, hadara ini tahu ya? Hadir tahu maknanya ya?
Beda dengan datang saja. Jadi hadir ini maknanya jasmani dan rohani. Jadi kita misalnya datang ke majelis ilmu, kita hadir. Boleh jadi rohaninya saja datang itu sudah hadir, itu disebut hadir. Tapi yang dimaksud adalah hadir jasmani, rohani, akalnya hadir semua datang belajar kepada beliau ini. Wa kana mimman hadara indahu, dan sebahagian dari orang-orang yang hadir itu adalah di sisi beliau, indahu di sisi Al-Ghazali, di sekeliling. Bermujalasah dengan beliau adalah Abdul Khattab, Ibnu Aqil, wa huma min ru'usil Hanabilah. Keduanya adalah pembesar atau imam-imam mazhab Hambali. Fata'ajjabu min fasahatihi wa itla'ihi. Mereka semua terkagum-kagum min fasahatihi, dengan kefasihan Al-Ghazali, wa itla'ihi, dan pemahaman beliau yang luas. Qala Ibnul Jauzi wa katabu kalamahu fi musannafatihim. Mereka yang hadir itu mengutip atau mencatat pendapat-pendapat Imam Ghazali di kitab-kitab mereka. Kita tahu siapa misalnya yang sering kita fatahi, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 502 kali, artinya 500 kali lebih mengutip pendapat Al-Ghazali. Siapa yang meragukan reputasi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau mengutip pendapat Al-Ghazali 502 kali, artinya 500 kali lebih. Belum ditambah qadir-qadir Indonesia kan, yang ribuan jumlahnya. Berapa qadir itu kan? Nah, termasuk qadir yang di sana itu, yang teman kita itu, Pak Qadir itu ya. Kalau teman-teman ingin mengenal beliau, sering saya bercerita tentang seorang faqih, seorang musnid, namanya Abdullah Harzaham. Ini diceritakan dalam At-Ta'riful Ahya bi Fadailil Ihya. Dalam kitab Ta'riful Ahya bi Fadailil Ihya, karangannya Zainuddin Al-Iraqi. Imam Zainuddin dari Irak. Beliau menyatakan begini. Ada orang-orang yang menolak pendapat Imam Ghazali. Jadi Abdullah bin Harzaham ini, ada yang baca Harzahim, terserah baca apa saja karena memang tidak ada harokatnya ya. Mengumpulkan, kasih fatwa, kemis ya, ayo malam ini kumpulkan semua kitab-kitabnya Al-Ghazali, terutama kitab Ihya. Besok siang sehabis sholat Jumat kita bakar bersama-sama. Banyak orang awam tidak berani, ustadz-ustadz tidak berani. Tapi karena yang nyuruh ini seorang warok, seorang faqih, yuris, seorang musnid, ahli hadis, dikumpulkan semua. Jadi sore itu sudah selesai itu, dikumpulkan semua. Karena kelelahan beliau malam tidur, itu diceritakan oleh siapa? Syekh Zainuddin Al-Iraqi dalam bukunya Ta'riful Ahya min Fadailil Ihya, bi Fadailil Ihya. Malam itu beliau bermimpi didatangi Kanjeng Nabi dengan bersama para sahabat, dan Nabi memegang kitab Ihya itu. Di sebelah Nabi itu, di Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain, ada Imam Ghazali di situ. Terus Imam Ghazali berkata begini, orang ini yang mau membakar buku saya. Kemudian Nabi bertanya kepada Imam Ghazali, apa pendapatmu, katanya itu. Kemudian beliau berkata begini, kalau memang yang dituduhkannya itu benar, bahwa hadisnya dhaif, palsu, macam-macam, saya bertobat, kata Imam Ghazali. Tapi kalau yang dikatakannya, yang dituduhkannya itu salah, maka engkaulah yang berhak mengadili dan menghakimi orang ini, katanya. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, ini benar, tidak ada yang salah, hadisnya dari saya semua itu. Maka diperintahkanlah dicopot bajunya oleh Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, dia dicambuk itu orang itu. Begitu dicambuk yang kelima kalinya, seharusnya 40, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini, kasihanilah orang ini. Kemudian Imam Ghazali juga menyatakan demikian, tolong Anda kasihani orang, saya kok nggak tega ya ini dipecutin kayak katanya. Ini sebenarnya ingin menjaga hadis Anda, hanya saja dia salah paham sajalah itu. Kan, tolong dikasihani, lalu berhenti. Itu besoknya langsung bertobat. Dan beliau menyalin lebih dari 500. Beliau nulis dengan tangannya sendiri Ihya itu, 500 kali. 500 kitab itu. Jadi kalau 4 jilid, 4 kali 500. 2000 jilid itu. Beliau menulis Ihya itu sebagai bentuk pertobatannya.
Dan banyak lagi ya kisah yang itu ada dikutip di ensiklopedia Islam, Ikhtiar Baru Van Hoof ya. Di mana itu? Meskipun di situ tidak ada cerita Wali Songo ya. Tapi di Syekh Zainuddin Al-Iraqi itu disebutkan banyak lagi ulama-ulama kumpul misalnya se-Baghdad menyidang di sidang. Ya hadisnya kok begini katanya. Jadi beliau punya metode itu. Dikonfirmasi langsung ke Nabi. Kalau hadisnya itu ditulis dan wangi maka itu dari Nabi. Wafatuhu. Ini meninggalnya beliau ya. Sudah ini kemarin ya katanya. Baik, wastamarra, beliau melanjutkan perjalanan, Al-Imam Al-Ghazali itu rahimahullah ta'ala fi rihlatihi, dalam rute atau perjalanannya itu ila Syam, menuju negeri Syam. Dahulu negeri Syam ini ada 4 negara ya. Apa saja? Suriah, Yaman, Palestina dan Yordan. Jadi 4 negara ini Syam dulu. Sekarang jadi negara Suriah saja, Syria. Dimashq ibu kotanya itu, Damaskus. Wastamarul Imam Al-Ghazali fi ila Syami wa ziyarati Baitul Muqaddas, atau Baitul Maqdis ya. Beliau ziarah ke sana, wairihima, dan tempat-tempat bersejarah yang lain. Lebih kurang asyra sanawat. Nahwa asyra sanawat, lebih kurang 10 tahun atau mendekati 10 tahun. Wa kana fiha, dan ada dalam perjalanan itu kama yaqulul Imam As-Subki, lagi-lagi pendapat Imam As-Subki ini ya. Beliau singgah yajulu fil buldan, di banyak negara, wa yazurul masyahid, dan berziarah ke banyak makam. Masyahid ini maknanya makam ya, masyhad. Tentu saja makamnya orang-orang yang solehin. Wa yatufu 'alal masajid, beliau berkeliling ke banyak masjid. Bukan bertawaf maknanya, berkeliling ke banyak masjid. Kemudian wa ya'wa ilal qaffar, banyak menyusuri padang-padang pasir, serta wa yurawwidu nafsahu, beliau menjinakkan atau mengendalikan nafsunya, wa yujahiduha, dan bersungguh-sungguh dengan itu, dengan nafsu dia. Jihad al-abror, dengan jihad yang baik-baik. Menjinakkan nafsunya itu ya. Ayukallifu, dan membebani kepada nafsu itu masyaqal ibadat, pada beban-beban ibadah yang berat. Bi anwa'il qurab, dengan berbagai jenis kedekatan, wa ta'at, dan ketaatan, ila ansara qutbul wujud. Ila ansara qutbal wujud. Iya betul. Sampai beliau ini menjadi wali agung. Sampai beliau ini menjadi ya wali yang utama lah, khawas, wali-wali pilihan, wal barakatul amah likulli maujud, dan menjadi barokah yang umum bagi semua yang beliau temui itu ya. Wa thariqul musilah, dan menjadi jalan yang menghantarkan ila ridhor rahman, menuju ridhonya Allah yang maha rahman, pelimpah kasih. Wasabilul mansub, dan menjadi jalan yang tegak ila markazil iman, menuju markasnya iman atau pusatnya iman. Raja'a ila Baghdad, beliau kembali ke Baghdad, wa aqada biha, dan menyelenggarakan beliau biha, di Baghdad itu majlisal wa'az, ya, majelis pembelajaran, nasihat-nasihat, mau'izah. Wa takallama ala lisani ahli al-haqiqah, dan beliau mendidik, mengajar, bercakap sesuai dengan standar ahli hakikat. Wa haddatsa bi kitabihi, maksudnya Kitabil Ihya, dan beliau mengajarkan. Karena ada bi ya, kalau haddatsa kitab al-ihya, berarti haddatsa maknanya merevisi atau memperbaharui. Tapi kalau bi ini berarti beliau mengajarkan. Summa ada ila Khurasan, kemudian beliau kembali ke Khurasan ya, wadarrosa, dan ngajar bil madrasatin nizamiyah di Naisabur, ngajar di Universitas Nizamiyah di Nisabur itu muddatan yasiratan, ya, dalam waktu yang sangat singkat, tidak lama. Kemudian seluruh hatinya bergantung, mu'allakun bima fataha alaihi minat thoriq, bergantung dengan apa yang telah, dengan jalan tasawuf yang dibukakan untuknya, untuk beliau. Lantas beliau kembali, raja'a ila Tus ya, ke Tus ya, wattakhadha ila janibi darihi, kemudian membangun di sisi kediaman beliau, di sisi rumah beliau itu madrasatan lil fuqaha,
ya satu tempat lah, majelis madrasah untuk para faqih. Dan beliau wa khanaqahu lisufiyah, senantiasa berpegang teguh kepada mazhab tasawuf atau mazhabnya para sufi. Wa za'auqatahu, dan beliau membagi seluruh waktu-waktunya ala wadhaif menjadi beberapa bahagian. Satu bahagian adalah min khatmil Quran. Waktu beliau ini dibagi dalam beberapa fase, beberapa tahap. Di antaranya adalah menghatamkan Quran, wa mujalasati arbabil qulub, dan bermujalasah ya dengan orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah itu, wa tadrisi li talabatil ilmi, dan pembelajaran untuk memperoleh atau menuntut ilmu, wa idamatis sholati wasyam, dan dawam senantiasa sholat dan saum, berpuasa, wasailil ibadah, dan seluruh ibadah-ibadah yang lain, ila an intaqala ila rahmatillahi ta'ala wa ridwani, sampai beliau ya berpulang menuju rahmat, berpindah maknanya berpulang ya, atau dipanggil oleh Allah. Tiba sana, dengan ya sanjungan yang tinggi, yang mulia, yang agung, yang wangi. A'la manzilatan minan najmis sama, a'la manzilatin, kedudukannya lebih tinggi dari bintang-bintang di langit. Ini perumpamaan saja ya, maksudnya lebih tinggi dari para ulama di zamannya. La yukrihuhu, tidak mungkin benci kepada beliau illa kecuali hasid, kecuali orang yang hasud, au zandiq atau zindik. Zindik ini maknanya bukan hanya ateis, bisa deis, bisa munafik, maknanya zindik gitu. Ateis, tidak percaya Tuhan, deis, percaya tapi setelah Allah ciptakan alam ini Tuhan lalu menganggur, atau munafik ya. Tidak mungkin membenci beliau kecuali hasid atau zindik. Yasumuhu, tidak mungkin memberi nama, menggelari beliau, menjuluki beliau ya, bisuin dengan yang buruk, illa haid an sawa'id thari, kecuali orang-orang yang terlepas dari jalan yang benar, dari thariqah yang wakanat wafatuhu qaddasallahu ruhahu, ya wafatnya beliau ini semoga Allah mensucikan rohaninya, bitus yaumal itsnain, bitus hari Senin, Rabi'a asyara Jumadil Akhirah, tanggal 14 Jumadil Akhir, tahun khamsu wa khamsumi'atin, tahun 505 Hijriah. Wa masyhaduhu, masyhad ini graveyard, makam, pekuburan beliau di Tus itu ya, yuzaru, diziarahi di Maqbaratit Tabiron, diziarahi ya dengan Maqbarah Tabiron itu. Nah, itu sumber-sumber rujukan tadi yang mungkin Nadolal, Muntazim, Ibnul Jauzi, Syiar Alamin Nubala yang barusan kita baca. Mari kita baca pengantar sedikit dari Imam Ghazali ya, supaya kita memasuki risalahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Mu'allif, ini pengantar dari beliau. Ini Zen seneng, ini ada namanya Zen. Alhamdulillahillazi zayyana quluba khawwasi ibadihi binuril walayah. Segala puji bagi Allah semata-mata, allazi zayyana, yang menghiasi quluba khawwasi ibadihi, yang menghiasi yang menghiasi nurani hamba-hamba pilihannya. Khawwas ini pilihan, menghiasi nurani hamba-hamba pilihannya, binuril walayah, dengan cahaya sainhud, cahaya kewalian. Warabba arwahahum, dan mendidik Allah itu arwahahum pada ruh mereka, rohani mereka, maksudnya khawas ibadihi tadi, bihusnil inayati, dengan inayah yang baik. Wa fataha, dan membukakan Allah babat tauhid, pada pintu tauhid, alal ulama il arifin, pada ulama-ulama yang arif. Kenapa sih harus ditambah arif? Kalau alim boleh jadi teori, kalau arif, ma'rifat, arif billah, orang yang sudah punya irfan, ini mengalami. Makanya redaksi di Quran itu wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada langit, di atas orang pintar ada lebih pintar lagi. Tapi kalau irfan atau orang yang arif billah, julukan untuk para sufi biasanya, ini mengalami sendiri.
Bukan lagi kalau alim boleh jadi ilmul yakin atau ainul yakin, tapi kalau arif itu sudah hakul yakin. Habisnya wafat al arifin bimiftahid dirayah, dengan kunci-kunci kesadaran atau pengalaman. Wassalli wassallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam sahibid da'wati war riayah. Saya bersolawat, mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin. Beliau adalah pemilik dakwah, seruan, ajakan, war riayah, dan penjagaan atau pengayoman. Dan dalilul ummah ilal hidayah, menjadi dalil bagi umat ini, dalilul ummah ilal hidayah. Ya, menghantarkan kepada hidayah, petunjuknya Allah. Wa ala alihi sukani haramil himayah, dan pada seluruh keluarga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sukani haramil himayah, yang bermukim atau bertempat tinggal ya di kawasan haram, ya, kemuliaan himayah, penjagaan yang mulia, itu di Haramain. I'lam, ketahuilah, anna wahidan min asdiqai, salah seorang dari teman-teman saya, salah seorang dari rekan, mengisahkan haka an ba'dil ulama, perihal atau tentang sebahagian ulama, annahu, bahwasanya dia, maksudnya wahidan min ba'di asdiqai tadi itu, ankarul ilmal ghaibi, mengingkari siapa wahid atau salah seorang teman al ilmal ghaibi, ya, pada ilmu gaib al-ladunni. Namanya kemarin banyak, ya. Boleh irfan, boleh ma'rifat, mukasyafah, musyahadah, ilmu huduri, gnosis, ada 16 pokoknya sebutannya itu. Mungkin kalau William Cittick, N. Mary Schimmel punya sebutan lebih banyak lagi, mungkin itu. Louis Massignon, 3 orang itu pasti punya sebutan lebih banyak karena memang menghabiskan lebih dari 20 bahkan 25 tahun hidupnya untuk meneliti para sufi, misalnya Hallaj, ya. William Cittick, Louis Massignon, yang meneliti Hallaj itu, ya. Maupun N. Mary Schimmel, Anne-Marie Schimmel, N. Mary Schimmel. Ini nama ini sampai ke Margono lalu dia salah sebut. Tapi sudahlah, salah-salah begitu dijadikan nida di sholat tarawih, ya. Kemudian alladzi ya'tamidu alaihi khawasul mutasawwifah, yang menjadi pegangan, yang berpegangan, maksudnya menjadi pegangannya para sufi pilihan. Ada teman bercerita mengingkari ilmu laduni, padahal ilmu itu menjadi pegangan, berpegang teguh, ya. Kemudian wayan tami ilaihi ahlut tariqah, dan mengacu, kita terjemah bebas saja, menjadi acuan bagi ahli tariqah. Wa yaquluna, dan berkata mereka, innal ilmal laduni aqwa wa ahkam minal ulumil muktasabah al muhassilah bit ta'allumi. Bahwasanya ilmu laduni itu ilmu paling kuat, paling kokoh, lebih kuat, lebih kokoh dari ilmu-ilmu al-muktasabah yang dicari secara konvensional, serta al-muhassalah atau muhasilah, diperoleh bita'allumi, dengan cara belajar. Wa haka anna dzalikal mudda'i, dan dikisahkan juga bahwa orang itu, maksudnya orang yang mengklaim itu, berkata, bi anni la aqdiru ala taswiri ilmi sufiyah, bahwa saya tidak mampu ala taswiri ilmi sufiyah, menggambarkan ilmunya para sufi, wala azunnu anna ahadan fil alam, dan saya tidak menduga bahwa ada seseorang di alam ini yatakallamu fi ilmil hakiki, berbicara, membangun satu diskursus dalam ilmu hakiki, min fikrin wa riwayatin, ya, dari pemikiran dan riwayat, duna ta'allumin wa kasbin, ya, bukan dengan adanya itu, bukan dengan belajar maupun berupaya atau berusaha, bukan proses, tanpa belajar dan proses.
Fakultu, maka saya merespon, kata beliau, ka'annahu ma'atla ala turuqit tahsil, seolah-olah dia ma'atla'a tidak menyadari atau tidak mendapati ala turuqit tahsil, jalan untuk memperoleh ilmu laduni. Wa ma daro amron nafsi, dan ia tidak mengerti amron nafsi perihal jiwa insaniyah ya, wa sifatiha dan sifat-sifatnya, wa kaifiyati qabuliha dan tata cara metodologi menerimanya, maksudnya memperolehnya jiwa tadi itu, li atharil ghaibi pada pengaruh-pengaruh ghaib, wa alamil malakut dan alam malakut. Faqala sodiki, berkata teman saya lagi-lagi, na'am betul, inna dzalikar rajul yaqulu bi annal ilma, lelaki itu berkata bahwa sesungguhnya ilmu itu apa sih? Kata orang tadi itu loh. Ilmu itu ya fikih, ya tafsir, ya Quran, tafsirul Quran, teologi, dan sejenisnya. Wal kalam hasibah, dan sebangsanya, sejenisnya. Walaisa wara'aha, tidak ada ilmu pun wara'aha di balik itu semua. Walaisa wara'aha ilmun. Di balik itu, di luar itu, bukan di balik, kita maknai di luar saja. Di luar itu tidak ada ilmu lagi. Wa hadzal ulum la tatahassalu illa bita'allumi wat tafaqquh. Tidak bisa diperoleh kecuali ta'allum dan tafaqquh, belajar dan pendalaman. Oke, saya jawab lagi, kata Imam Ghazali. Fakultu, na'am, memang demikian. Fa kaifa ya'lamu ilmat tafsir? Bagaimana ia mengetahui ilmu tafsir? Padahal ini pertanyaan beliau ya, padahal fa'innal Qur'an, padahal Qur'an itu loh, kata Imam Ghazali, adalah al-bahrul muhit, samudra yang meliputi, al-mustamil yang mengandung ala jami'il asya, pada segala disiplin ilmu, segala jenis ilmu, pemahaman dan lain-lain. Walaisa jami'u ma'anihi, dan tidaklah seluruh makna dari Quran itu, wa haqa'iqu tafsirihi, dan hakikat-hakikat tafsirnya, mazkuratun disebutkan fi hadhihi tasonif, dalam karya-karya ini al-masyhurah yang populer, bainal awami, di kalangan orang awam. Balakan tetapi at-tafsir ghairu ma ya'lamu dzalikal mudda'i. Ya, tafsir itu ghairu ma ya'lamu dzalikal mudda'i. Bahkan tafsir ghairu ma ya'lamu dzalikal mudda'i. Ini hemat Imam Ghazali ya, bahkan orang yang mengklaim tadi, salah seorang teman saya tadi, tidak expert di bidang tafsir. Kalau memang pemahamannya begitu, katanya. Faqala dzalikar rajul. Lagi-lagi orang itu masih berdebat, merespon. La yu'addu tafasir, tidak dianggap sebagai tafsir illa tafasiril ma'rufah. Loh, heri ini ya. Karena sipul enggak ada ya. Tidak dianggap sebagai ilmu tafsir kecuali tafsir-tafsir yang telah diketahui, sudah disebutkan, populer, al-mansubah, serta dinisbatkan kepada Imam Bushairi, Imam Sa'labi, Imam Mawardi, wa ghairihim radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Oke, saya jawab lagi, kata Imam Ghazali ini. Fakultu, laqad ba'da an manhajil haqiqah. Sungguh Anda ini jauh panggang daripada api. Anda jauh dari hakikat kalau begini. Nah, ini ada imam yang mengumpulkan itu, Imam Sulami ya, banyak sekali. Fa inna Sulami jama'a syai'an fit tafsir min kalimatil muhaqqiqin syibhut tahqiq. Ini ada orang misalnya Imam Sulami mengumpulkan banyak tafsir ya. Banyak hal dalam ilmu tafsir dari berbagai kalimat, pandangan-pandangan muhaqqiqin, para editor. Apa? Oh ya, para ahli hakikat. Maka yang demikian itu syibhut tahqiq. Ya, demikian itu sama dengan tahqiq, sama dengan beliau ahli hakikat. Semi lah ya. Saya pakai bahasanya Habib saja, semi tahqiq gitu. Syibhut tahqiq, mirip-mirip tahqiq lah itu. Mirip-mirip pengejawentahan ilmu hakikat. Watil kalimat ghairu mazkuratun
ghairu madhkuratun fi sa'ir ya, kalimat-kalimat itu mungkin karena pandangan para ahli hakikat, para sufi, mungkin belum ada di buku-buku yang sudah dicetak atau diterbitkan. Karena waktu itu belum ada PDF ya. Zalikar rajul la ya'udul ilma illal fiqh wal kalam. Orang itu tidak menganggap ilmu, orang itu punya pandangan bahwa ilmu tak lain adalah fikih dan tauhid. Pokoknya ilmu itu saja, selain itu bukan ilmu katanya. Wa hadza tafsirul ami, ya pandangan yang lazim ini ka'annahu ma'alima aqsamal ulum. Seolah-olah dia tidak mengetahui pembahagian atau klasifikasi ilmu-ilmu, wa tafasiliha dan perincian-perinciannya, derivasi-derivasinya, wa maratibiha dan kedudukan-kedudukannya, fakultas-fakultasnya, wa haqaiqiha dan hakikat-hakikatnya, wa zawahiriha wa bawatiniha, aspek lahiriahnya maupun batiniahnya. Wa qad jaratil adah bi annal jahil bi syai' yunkiru dzalika syai'. Wah, ini dia. Tolong dikasih garis bawah ini ya. Dimulai dari Ndul ke sana ini semuanya ini. Sampai ke Margono lah itu. Din, kasih juga Din ini. Waqad jaratil adah. Menurut kebiasaan yang berlaku. Bi annal jahil, bahwasannya orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui sesuatu, pasti ia mengingkari. Pasti ia ingkar akan hal itu. Namanya bodoh, pasti mengingkari. Jadi dikatakan bahwa misalnya Ustadz Yani itu loh pemuisi, penyair. Enggak percaya karena memang dia tidak berpengetahuan. Ini waqad jaratil adah. Menurut kebiasaan yang berlaku, bahwasannya orang yang tidak berpengetahuan pasti ia mengingkari sesuatu yang tidak diketahuinya itu. Wa dzalikal mudda'i, orang yang mengklaim itu Mazaqa syarabal haqiqah, belum mencicipi minuman hakikat. Wa ma atla'a 'alal ilmi ladunni, dan tidak mendalami ilmu ladunni. Fakaifa yaqarru bidzalika? Lantas bagaimana dia bisa mengklaim hal itu? Belum tahu ilmu hakikat, belum pernah mencicipi minuman hakikat itu, anggur hakikat itu. Lalu dia mengklaim tidak juga menguasai, mengetahui ilmu laduni, mendalaminya. Lalu bagaimana dia punya klaim itu? Wala ardo biiqrarihi taqlidan aw takhminan ma lam ya'rif. Ya, tentu saya tidak sependapat, tidak sepaham biiqrarihi dengan pernyataannya, baik taklid maupun takhmin. Taklid itu ikut maupun memperkirakan pandangan-pandangannya. Perkiraannya, pandangan-pandangannya. Ma terhadap apa lam ya'rif yang dia tidak tahu. Faqala dzalika Siddiq. Maaf, faqala dzalika Siddiq. Berkata teman saya itu, uridu an tadhkura turafan min maratibil ulum. Kalau begitu saya ingin antazkuro, Anda sendiri, Tuhan sendiri yang menjelaskan torofan min maratibil ulum. Ya, seluk-beluk dari kedudukan atau tentang kedudukan ilmu-ilmu, wa tashihi hadzal ilmi, serta validitas ilmu ini. Maksudnya ilmu laduni. Wa ta'zihi anta li nafsika. Kemudian wa taqarru ala isbatihi. Ya, tolong yakinkan saya. Berikan saya, tolong Tuhan sendiri meyakinkan saya, serta beri pemahaman saya, keyakinan bahwa ilmu laduni itu ala isbatihi, bahwa ilmu laduni memang ada. Fakultu, baiklah, baiklah.
Oke teman, begini loh bro, inna hadzal matlub bayanahu asirun jiddan. Ya permintaan ini, penjelasan dari permintaan ini tentu sangat dilematis. Asirun jiddan. Lakin akan tetapi, usyri' fi muqaddimatihi. Saya akan coba jelaskan pengantar-pengantarnya bihasbi iqtida'i hali, ya sesuai dengan kapasitas saya, wa muwafaqati waktu maupun kapabilitas saya, ya sesuai dengan waktu yang saya punya juga, wa ma sanaha bi khotiri, dan apa-apa, segala apa sanaha bi khotiri yang terlintas, terbersit dalam benak saya. Wala uridu taqbilal kalam, saya tidak bermaksud berpanjang lebar, bertele-tele. Fa inna khairul kalam ma qalla wa dalla. Karena sebaik-baik pembicaraan adalah ma qalla, yang mangkus, wa dalla, dan sangkil. Efektif dan efisien, mangkus dan sangkil. Sa'altullah azza wa jalla, saya bermohon kepada Allah azza wa jalla taufiqa wal i'anah. Ya, taufik, bimbingan, i'anah, dan pertolongan. Wa zakartu matlubus sadiqi al-fadil fi hadil maktub. Saya sebutkan permintaan teman saya itu yang fadil, ya. Teman saya yang sangat utama itu fi hadzal mafdul, ya, dalam uraian berikut ini. Allahu a'lam bishawab. Ini mukaddimah saja. Besok kita akan baca Syaraful Ilmi, kemudian mungkin 2 bab, ya. Baik, kita coba ulas satu pandangan bahwa kenapa sih ada orang tidak percaya ilmu laduni. Dahulu ilmu laduni ini adalah kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Ya, semua santri, semua ulama belajarnya dengan metode itu, dengan cara itu. Sebelum ada cara dari barat yang bernama schooling system. Artinya tidak mungkin orang dengan masa hidup yang singkat punya karya yang sangat banyak. Seperti sudah kita ulas, kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi ini risalah, surat, merespon, menjawab. Jadi risalah, ya bisa bermakna surat, ya, atau makalah lah, lebih gampang, oret-oretan saja dalam menjawab pertanyaan seseorang. Dalam ada Rosail Al-Ghazali itu salah satunya tentang ini, tentang ilmu laduni ini. Makanya nama lain dari ilmu laduni ya ilmu irfan, kemudian mukasyafah, musyahadah, gnosis, ilmu khuduri. Karena setiap nyaris ulama-ulama terdahulu mengalami ini semua dan belajar memperoleh pengetahuan dengan cara ini. Oleh karena itu sekali lagi ilmu laduni ini bukan ilmunya tapi caranya, metodologinya. Yang swa objek, ya. Dan itu la yu'lamu illa min jihatihi ta'ala. Tidak bisa diketahui kecuali memang dari sisi atau dari otoritas Tuhan semata-mata. Ya, kita mempersiapkan diri saja. Boleh bahasanya isyraq, boleh basiroh, zauq, futuh, fatah, itu apapun itu kita sering kali. Kita bisa mencontohkannya begini, ya. Nanti sebelum ke metodologinya, ya, tentang kemuliaan ilmu, nanti di bagian akhir kalau tidak salah. Satu catatan yang mungkin menarik adalah kalau memang semua ilmu ini berasal dari Tuhan, tinggal metodenya saja. Boleh, yang lazim kita tahu kan ilmu itu kasbiyah. Biktisab, dengan cara iktisab. Belajar secara konvensional. Ada juga yang langsung dikasih limpahan oleh Allah. Saya kasih contoh sangat gampang. Misalnya, Anda bertanya pada saya, rumah Anda di mana? Lalu saya jawab, rumah saya enggak saya bawa. Bawa rumahnya kemana-mana bekicot gitu, ya. Ada orang bertanya ke Ustadz Yani,
sudah menikah belum? Beliau katakan sudah. Atau ditanya, Ustadz Yani apa kabar itu ya? Ada orang kelihatannya pakai cadar lah itu. Apakah langsung ini akhafullah langsung gitu. Ternyata zen gitu ya. Mau kemana Mbak? Ya, ternyata zen gitu. Ada juga kita tidak bertanya, tiba-tiba Ustadz Yani langsung mengatakan itu. Saya sudah nikah loh ya, dan saya punya anak misalnya. Nggak tahu menikahi apa dan siapa, anaknya apa dan siapa, saya nggak tahu. Nah, ada ilmu-ilmu yang kita tahu tanpa kita bertanya, berupaya, iktisab, dengan kasbi tadi, tapi langsung Yani ngasih tahu kita. Nah, Allah begitu. Ya, Allah ngasih hadiah lah ya. Tinggal kita mau atau tidak, itu saja. Tinggal kita mau membuka diri, memposisikan diri, berlomba dengan diri kita sendiri, supaya dapat hadiah berupa ilmu laduni itu. Ilmunya boleh apa saja, karena ilmu laduni yang dimaksud di sini adalah metodenya, caranya. Dulu kita bersama Kang Samsu ya, dengan teman saya, dengan Profesor Samsudin itu membedah ini. Membicarakan dengan Pak Hilal juga beberapa tahun yang lalu, mungkin 4 atau 5 tahunan yang lalu. Catatan yang juga menarik dari ini karena masih muqaddimah ya. Tadi sanjungan-sanjungan Al-Ghazali itu banyak sekali, hal-hal begitu itu sudah lazim kita dengar. Kemudian tradisi menulis, ini karena teman-teman yang tua ini menulis semua. Jadi ada orang bertanya, beliau menuliskannya. Ini contoh yang paling par excellence dari Imam Ghazali ini ya. Contoh yang par excellence. Jadi ulama tapi penulis juga. Menulis. Tulisannya karyanya banyak. 248. Kalau dibagi umurnya 52 tahun, ya setahun 4-5. Itu kalau dari lahir langsung nulis itu. Dengan usia sependek itu tapi karyanya banyak, tidak mungkin. Itu pasti ada ilmu-ilmu yang seperti itu. Dan ini karena jasanya editor ini ya. Jasanya editor, para peneliti yang kita lalu mudah. Dahulu enggak begini. Enggak. Quran ayat berapa, kalau ada hadis riwayat mana di kitab apa, dulu enggak begitu. Langsung saja mengutip, baca saja mengutip. Enggak ada daftar pustaka, kitab-kitab itu. Enggak ada. Karena memang ilmunya dari Allah langsung itu. Sekarang kita hidup di zaman yang dimudahkan semuanya oleh Allah itu. Sarana prasarana, alat-alat perang kita banyak. Tapi mengapa karya kita sedikit? Tidak banyak misalnya. Atau malah enggan menulis. Yang profesor-profesor yang guru besar saja di Indonesia itu, profesor yang betulan loh ya. Bukan profesor yang abal-abal, banyak. Profesor yang abal-abal itu banyak. Kenapa karyanya sedikit? Padahal punya segala sumber daya. Karena kita telah mengabaikan satu ilmu, bahkan mengingkari tadi itu ya. Yang telah dirintis, yang dengan metode laduni itulah. Dengan metode khuduri, irfani, zauki, isyroki, apapun namanya, faid, apalah terserah itu istilahnya itu. Dengan metode itu, dengan dibukanya futuh, katup-katup intelektual dan spiritual itu, ya ilmu itulah yang menghasilkan yang kita bisa membaca karya-karya para ulama. Nah, kita mencoba berusaha dengan edisi Ramadan kali ini menyingkap, mengkaji, membuka apa yang telah dipelajari oleh para ulama itu, metodenya, caranya. Karena bagaimanapun kita penerusnya. Selama Allahnya itu Allah yang sama dan nabinya nabi yang sama. Saya kira ilmu laduni toh itu juga. Caranya ya begitu-begitu saja. Tinggal kita mau meraihnya, menempuhnya atau tidak. Menjalaninya atau tidak. Nah, itu dia.
Oleh karena itu, mau tidak mau memang kita harus menulis ya. Saya merasa waktu saya ini kurang. Nah, menulis itu. Nah, tentu kita membayangkan bagaimana ya menulis sebanyak itu. Imam At-Tabari misalnya mau menulis tafsir 3000 jilid itu kelihatannya tidak masuk akal, tapi ya memang demikianlah. Memang ada ilmu-ilmu yang nalar tidak bisa menjangkaunya karena hadiah itu ya, hadiah. Saya kira itu, ini baru pengantar, baru mukaddimah. Kemarin mukaddimah editor, sekarang mukaddimah dari ini ya. Patut teman-teman renungi juga ya, apa namanya, quote-quote dari Imam Ghazali itu. Kenapa sih orang yang tidak tahu, tidak punya bahagian tentang ilmu batin itu dikhawatirkan su'ul khotimah? Kenapa? Itu patut kita renungi, patut kita refleksikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kalau ada 1-2 pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke sesi yang lain kalau masih kuat.